Saya Marita Alfama Faza dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 3B dengan mata kuliah tetap yakni Model dan Strategi PM, yang mana saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Langsung saja penjelasan yang pertama, yakni penjelasan tentang teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme ialah teori yang menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, di mana teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Adapun beberapa ciri khasnya dari teori belajar kognitivisme yakni mementingkan pembentukan struktur kognitivisme, yaitu belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu, direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang, yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Kemudian belajar kognitivisme memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Yang terakhir, siswa harus lebih aktif dalam pembelajarannya. Teori belajar kognitivisme di sini menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, yakni analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Dimana dengan menerapkan teori ini, seorang dapat lebih mudah untuk menjalankan proses belajar dan menyelesaikan permasalahannya yang akan datang. Untuk tokoh-tokoh teori belajar kognitivisme yang terkenal yakni John Piaget, ia mengembangkan teori perkembangan kognitivisme dan mengemukakan bahwa anak-anak mengalami 4 tahapan perkembangan kognitivisme yang berbeda. Yang kedua, David Ausubel, ia mengembangkan teori pembelajaran yang terfokus pada pengorganisasian pengetahuan dalam struktur kognitivisme yang sudah ada. Yang ketiga, John Brunner, ia mengembangkan teori pembelajaran konstruktivis dengan mengemukakan bahwa siswa harus aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang keempat, Robert, ia mengembangkan teori pemrosesan informasi dengan mengemukakan bahwa belajar melibatkan 5 jenis informasi yang harus diproses oleh siswa. Dalam penerapannya, teori belajar kognitivisme dapat diaplikasikannya dalam pembelajaran dengan cara yang pertama, 1. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Yang kedua, guru harus menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang keempat, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajarannya. Tujuan teori belajar kognitivisme sendiri untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami, mengingat, dan menggunakan informasi yang diperoleh. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengembangkan konsep dan pemahaman yang lebih kompleks. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Tujuan-tujuan tersebut
dapat dicapai dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar kognitivisme, seperti halnya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpikir kritis, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalahnya. Ada beberapa manfaat dari teori belajar kognitivisme sendiri, yakni dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, dapat membantu siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Yang ketiga, dapat membantu siswa meningkatkan, membangun ide, dan menerapkan konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan problem solving. Yang kelima, dapat membantu siswa menjadi lebih inovatif dan kreatif. Namun, teori belajar kognitivisme juga memiliki kekurangan, seperti yang pertama, bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak adanya motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang keempat, tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikannya. Yang kelima, beberapa prinsip seperti cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda. Akan tetapi, teori belajar kognitivisme sendiri masih menjadi salah satu teori yang penting dalam dunia pendidikan. Yang kedua, penjelasan tentang teori belajar humanisme atau humanistik. Teori belajar humanisme ialah teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia dan memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi diri. Yang mana teori ini menganggap bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkannya mampu mencapai aktualisasi diri. Teori ini dapat diterapkan pada pendidikan agama Islam karena materi PAI yang sesuai atau pada umumnya membahas tentang pembentukan kepribadian, hati nurani, sikap, dan fenomena-fenomena sosial. Adapun ciri-ciri teori belajar humanisme, yang pertama, teori humanistik atau humanisme memandang manusia sebagai makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Yang kedua, teori ini berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan dari sudut si pengamat. Yang terakhir, teori humanisme mendorong individu pembelajar menjadi mandiri dan independen. Untuk tokoh-tokoh penting dalam teori belajar humanisme atau humanistik, yang pertama ada Abraham Maslow. Ia mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan harus dipenuhi secara bertahap. Maslow juga mengemukakan konsep aktualisasi diri, yaitu keinginan manusia untuk mencapai potensi penuhnya. Untuk yang kedua, Carl R. Rogers, ia mengembangkan teori self-concept, yaitu konsep diri yang dimiliki oleh individu. Rogers juga mengemukakan konsep unconditional positive result, yaitu penerimaan tanpa syarat terhadap individu. Yang ketiga, Arthur Combs, ia mengembangkan teori pembelajaran humanisme atau humanistik yang menekankan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi diri. Ia juga mengemukakan
konsep self-actualizing tendency, yaitu keinginan manusia untuk mencapai potensi penuhnya. Yang terakhir, nomor 4, David Koch. Ia mengembangkan teori belajar eksperiensial yang menekankan pada pengalaman langsung dalam pembelajarannya. Ia juga mengemukakan konsep learning style, yaitu gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap individu. Dalam penerapannya, teori belajar humanisme atau humanistik dapat diaplikasikan dalam pembelajarannya dengan menggunakan cara yang pertama, memberikan kebebasan pada siswa untuk menentukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, menjadikan siswa sebagai subjek belajar. Yang keempat, guru juga perlu berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menerapkan strategi pembelajaran yang membuat siswa aktif dan terlibat dalam proses pembelajarannya. Dengan demikian, siswa akan lebih termotivasi dan lebih dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Untuk tujuan teori belajar humanisme atau humanistik sendiri, yakni untuk meningkatkan kemampuan individu dan mengenali dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendorong individu mengembangkan bakat dan potensi hingga mampu mencapai aktualisasi diri. Yang terakhir, untuk meningkatkan motivasi belajar individu. Untuk manfaat teori belajar humanisme dan humanistik sendiri, yang pertama, dapat mendorong suasana belajar yang demokratis, setara, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana belajar yang saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, dapat membentuk kepribadian siswa sesuai dengan potensinya. Yang kelima, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun kekurangan teori belajar humanisme sendiri, seperti yang pertama, pengujiannya yang sulit. Yang kedua, tidak semua siswa dapat memahami potensi dirinya sendiri. Yang ketiga, siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses pembelajarannya. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangannya, teori belajar humanisme atau humanistik tetap menjadi salah satu teori pembelajaran yang penting dan dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Dalam penerapannya, perlu diikuti dengan pengetahuan tentang pendekatan belajar kognitif serta efektif supaya dapat menghasilkan perubahan positif dan hasil belajar dan sikap. Dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memiliki perbedaan dalam pandangan terhadap proses belajar dan tujuan belajar. Teori belajar kognitivisme lebih menekankan pada proses mental dalam belajar seperti memori, persepsi, dan pemecahan masalah. Sedangkan teori belajar humanisme lebih menekankan pada pengembangan diri individu dan aktualisasi diri. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.